Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Suci Lestari, NIM 08011282328027. Di video kali ini, yaitu tugas algoritma dan pemrograman yang nomor 1, membuat bilangan prima. Di mana di sini sudah terbentuk integer, pseudocode-nya. Itu pertama kita menggunakan variabel n-nya untuk integernya. Kemudian begin, read, end. Kemudian if ini untuk nilai n. Jika n sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, dan n sama dengan 1. Ini adalah di mana 0 dan 1 itu bukan bilangan prima. Else-nya itu for. In kita masukkan nilainya, misalnya i itu adalah nilainya 2. Dan i ke n dibagi 2. Then-nya itu untuk plus i. Kemudian if jika n mod 1 sama dengan 0. Itu jika 0 maka benar. If bilangan prima, right. Terus kita lihat ini adalah programnya. Untuk penjelasannya yang itu ada, pertama kita masukkan include username ini yang wajib digunakan untuk membuat program using namespace dan in main. Kita menggunakan in n. In n ini untuk variabelnya atau yang akan kita masukkan, bilangan yang akan kita gunakan. Bool bilangan prima. Bool ini digunakan untuk dua cara, yaitu untuk mencari nilai benar dan salah, yaitu true false. Kita gunakan bool bilangan prima true. Cout-nya masukkan angka yang akan kita gunakan, yaitu di in n. N itu adalah bilangan yang akan kita gunakan atau yang akan kita inputkan nanti. Di sini kan ada n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Itu adalah yang bukan bilangan prima. Di sini kita gunakan for in. Kenapa kita gunakan ini? Misalnya kita mau menginput nilai n-nya sama dengan 5 ya. Nilai n-nya sama dengan 5. Misalnya kita inputkan dulu, misalnya n sama dengan 5. Terus kita lihat di sini, i-nya kan 2 ya. I sama dengan 2. I sama dengan 2. I-nya sama dengan 2. Sedangkan I kurang dari N. Maksudnya, apakah nilai 2 ini kurang dari sama dengan 5. Nilai N-nya kan 5. Nilai yang akan kita inputkan, yang akan kita cari. Dia bilangan prima atau bukan. Terus, nah, benar kan kalau 2 itu kurang dari 5 itu benar. Terus kita lihat, kita turun ke bawah sini. Nah, kita ke bawah sini. Ya. N5, I2. 5 modulo 2 itu jawabannya salah kan. Jadi 5 modulo 2 sama dengan 0 itu salah. Kalau misalnya
5 modulo 1 itu benar, nanti dia akan di-input lagi ke awal. Jadi 0 ditambah 1, 1. Jadi nilai I-nya sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi I-nya 2. Karena ini I-nya langsung 2, jadi kita lihat kan apakah 2 kurang dari 5 itu benar. Terus apakah 5 modulo 2 adalah 0? Itu salah. Jadi langsung turun ke bawah, yaitu N-nya sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka 5 itu merupakan bilangan prima. Jadi seperti itu. 5 adalah bilangan prima. Nah, ini adalah untuk penjelasan programnya seperti di bawah ini. Kan misalnya kita inputkan N sama dengan 5 dan N sama dengan 0. Dimulai dari angka 0 kan nilai awalnya, kita inisialisasikan I sama dengan 2. Kondisi I kurang dari N, kalau iya perubahan plus I, pernyataan jika nilai N dibagi I akan menghasilkan sisa bagi 0. Nah, terus sisa bagi 0. N modulo 2 itu kan hasilnya nggak 0 ya, sisanya. Jadi I sama dengan 2, 2 kurang dari 0 itu benar, tapi 5 modulo 2 itu salah. Jadi langsung dari hasilnya N sama dengan 2, maka bilangan 5 merupakan bilangan prima. Untuk jalan codingnya, kan programnya dari 2 hingga setengah dari bilangan yang dimasukkan. Meriksa bilangan tersebut itu dapat dibagi sama bilangan lain selain 1. Kalau misalnya bisa dibagi selain 1, berarti dia bukan bilangan prima. Tapi kalau tidak bisa dibagi selain 1, berarti kalau dia bisa dibagi selain 1, dia prima. Kalau dibagi selain 1, dia tidak bisa, maka itu bilangan prima. Jadi gitu. Untuk flowchart-nya itu kita lihat di sini. Nah, ini tadi kan start-nya kita dari N. N-nya kita cek dulu di sini. N-nya sama dengan 0 atau sama dengan 1, kan ini bukan bilangan prima. Kita lihat kalau misalnya dia true bilangan false, ini. Oh, kalau misalnya dia benar, itu kan salah. Jadi dia langsung ke bawah sini. Kalau misalnya dia salah, dia masuk dulu, dicari dulu, I-nya sama dengan 2. Seperti yang ini tadi kan, kita cari dulu nilainya apakah dia bilangan prima atau bukan. Kalau misalnya dia N sama dengan 0 dan N sama dengan 1, itu kan benar dia ke false, karena dia bukan bilangan prima, jadi dia langsung ke bawah dan N, terus dia mencari apakah dia bilangan prima atau bukan. Kalau misalnya dia false dari N sama dengan 0 dan N sama dengan 1, dia ngecek lagi di kondisi ini. Apakah I sama dengan 2 itu kurang dari N yang kita masukkan? Jika iya, dia akan ke sini, ke mode ini, dilihat mode-nya. Nah, kalau true dia ke sini, bilang false-nya. Terus dia balik lagi ke sini, ke bawah sini, terus ditambahkan dengan I plus plus atau plus plus I tadi. Nah, terus dia naik ke atas kan, dia balik lagi, terus ke samping sini. Kalau misalnya dia benar, kalau dia false, dia
kembali ke bawah lagi kayak ini tadi. Nah, ke sini terus dia mengecek bilangan itu prima, dia mengecek bilangan itu prima atau bukan dan n seperti itu. Ini dia inputnya tadi. Nah, masukkan 5. Nah, 5 adalah bilangan prima. Seperti itu. Oke. Terusnya ini sini dari mode dia ngecek, kalau udah ke atas ini terus ke sini lagi ngecek lagi, ke umur lagi ngecek, kalau salah dia ke sini. Terus kalau dia salah langsung balik lagi ke bawah n. Ini salah, n ke bawah. Jadi kita coba bikin flowchartnya yang baru. Misalnya ini kita mulai dulu, kita bikinnya start, terus n ini sebagai inputnya ya. Kita coba bikin n, terus dia ke bawah. Nah, dia ngecek apakah nilai yang n yang kita masukkan itu adalah 0 atau 1. Karena nilai 1 dengan 0 itu bukan bilangan prima. Nah, terus nah, kita bikin sini panah. Kalau dia misalnya bukan ini, dia akan kalau kita inputnya n adalah 0 atau n dan 1, itu kan true kan, ke sini tadi kan true kan. Yang ke sini tadi kan true. Nah, kalau misalnya dia ke situ, dia kan memang bukan bilangan prima ya atau false, nanti dia langsung arahnya ke sini. Nah, langsung ke sini dia ngecek itu bilangan prima atau bukan. Karena bukan, dia ke sini. Nah, dia nanti n dan dia bukan bilangan prima. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak nge-inputkan ini, berarti kan itu false ya, nggak ada di sini. Jadi dia ke bawah sini. Ke bawah sini dia cek kan i sama dengan 2 atau bukan. Terusnya ini di sini. Nah, ini garisnya di sini kan. Karena kalau misalnya dia udah ngecek ini salah, dia kan balik ke atas lagi ngecek. Jadi dia udah nggak apa namanya, udah nggak bisa lagi karena dia kalau dibagi 2
itu sisanya kan bukan nol. Jadi harus ke sini. Ke sini. Balik ke bawah ke sini. Dia ngecek. Ini dari sini berarti. Bukan dari sini. Ya, ya dia dari sini ya. Ini salah ini vouchernya. Terus dia dari sini kan, dia kalau udah dia dicek, dia kan misalnya kayak tadi modnya N-nya 5, modnya 2. Sedangkan 5 bagi 2 itu sisanya nggak nol. Jadi dia udah salah kan. Jadi dia langsung ke bawah sini ngecek kan apakah dia bilangan prima atau bukan. Kalau misalnya dia bilangan prima, dia ke sini. Kalau misalnya dia bukan bilangan prima, dia ke sini dan N. Jadinya ada dua pilihan. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya mengenai program saya tadi membuat bilangan prima atau bilangan prima atau bukan. Ini dia. Semoga ibu dan teman-teman bisa mengerti ya dengan penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.